Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabar Rantau, kembali lagi bersama kami. Indonesia sendiri memang terkenal budayanya yang sangat unik. Tak heran apabila di setiap daerahnya ini memiliki sebuah keunikannya masing-masing. Begitu juga dengan Sumatera Barat yang kita juga kenal sebutan Minangkabau. Salah satu budaya Minang yang tentunya memang sudah mendarah daging tak lain adalah silat atau silek. Suku Minangkabau juga biasa dikenal dengan suku yang suka merantau. Oleh sebab itu, untuk bekal merantau mereka memiliki keahlian yaitu ilmu bela diri untuk pertahanan dari musuh, dan bela diri asli Minangkabau itu disebut sebagai silek. Untuk kali ini kami akan membahas tentang pencaksilat Minang yang mendunia berkat sosok ini. Muridnya bahkan sampai membuka sekolah di negara Eropa. Wah, pasti tentunya kita sebagai masyarakat cukup bangga atas prestasinya ya, dikarenakan seni bela diri khas Indonesia ini sudah mendunia. Bahkan sampai masuk ke cabang olahraga event-event dunia seperti SEA Games, Olimpiade, dan lain-lain. Pencaksilat adalah suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia. Unsur-unsur untuk membela diri dengan seni bela diri, yaitu dengan menggunakan pukulan dan tendangan. Pencaksilat merupakan bela diri yang banyak diminati oleh banyak orang Indonesia. Pencaksilat adalah olahraga bela diri yang memerlukan banyak konsentrasi. Biasanya setiap daerah di Indonesia mempunyai aliran pencaksilat yang khas. Sesuai daerah masing-masing, setiap 4 tahun di Indonesia ada pertandingan pencaksilat tingkat nasional dalam Pekan Olahraga Nasional. Pencaksilat juga dipertandingkan dalam ajang Pesta Olahraga Asia Tenggara atau SEA Games sejak tahun 1987. Di tingkat nasional, olahraga melalui permainan dan olahraga pencaksilat menjadi salah satu alat pemersatu Nusantara, bahkan untuk mengharumkan nama bangsa dan menjadi identitas bangsa. Olahraga pencaksilat sudah dipertandingkan di skala internasional. Pada tanggal 13 Desember tahun 2019, pencaksilat ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia atau Intangible Cultural World Heritage. Hal ini adalah salah satu upaya pemerintah dalam memajukan pencaksilat sebagai warisan budaya Indonesia. Manfaat pencaksilat yang diakui sebagai warisan budaya tak benda dunia adalah mendapat pengakuan dunia internasional, memiliki peluang dipertandingkan dalam cabang olahraga di Olimpiade, dan menggali nilai budaya yang terkandung dalam silat. Olahraga bela diri pencaksilat dikenal dunia berasal dari Indonesia yang memiliki ciri khas di sejumlah daerah. Banyak berdiri perguruan pencaksilat di Indonesia mulai dari Aceh, Rana Minang hingga Papua yang masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Di Sumatera Barat, ada seorang guru pencaksilat berdarah Minang yang berjasa menyebarkan ilmunya hingga ke Eropa. Dia adalah Haji Sofyan Nadar yang namanya belum populer di tanah air. Namun demikian, Sofyan Nadar berkontribusi besar terhadap perkembangan pencaksilat di beberapa negara Eropa. Di perguruannya, Sofyan Nadar tidak hanya mengajarkan pencaksilat terhadap warga lokal. Dia juga mengajarkan puluhan murid yang berasal dari luar Indonesia. Salah satu murid pertamanya yang berasal dari luar negeri adalah orang Jerman. Dia memberikan ilmu pencaksilat kepada warga negara Jerman itu 1993 lalu. Muridnya ada pula yang berkewarganegaraan Inggris, Belanda, Prancis, Polandia, Italia, Spanyol, dan Austria. Setelah menimba ilmu silat dari Sofyan Nadar, mereka kembali ke negara asalnya dan sebagian besar diantaranya membuka sekolah silat. Hanya di negara Polandia saja yang tidak ada sekolah silat setelah muridnya belajar di perguruan silat asuhan Sofyan Nadar. Sebut saja di Austria, berdiri perguruan silat Anak Harimau. Perguruan silat tersebut didirikan oleh dua murid Sofyan Nadar yang bernama Stefan Taibel dan Martin Jagodits.
Keduanya telah berguru kepada Sofyan Nadar selama 2,5 pekan dan mengambil dasar-dasar silat yang diterimanya di Ranah Minang untuk dijadikan kurikulum di sekolah anak harimau. Menurut Haji Sofyan, teknik silat yang diajarkan di sekolah anak harimau itu memadukan berbagai aliran silat. Murid-muridnya cukup memahami mengenai filosofi silat yang diajarkan oleh Sofyan Nadar. Di mata murid-muridnya, sosok Sofyan tidak pernah lelah dalam melatih silat. Sofyan Nadar dikenal pula oleh teman sama dengan temannya memiliki semangat yang tinggi untuk terus melatih seni bela diri tradisional asal Indonesia ini. Sebagaimana mestinya kita sebagai orang asli harus tetap melestarikan budaya yang ada. Apalagi sebagai anak muda kita tidak boleh terbawa zaman yang mulai merambah ke budaya-budaya barat. Sebagaimana mestinya, kita harus menjaga dan sekaligus melestarikan tentang budaya kita ini. Pastinya juga dapat banyak keuntungan, diantaranya itu untuk bela diri dan juga tentunya untuk berolahraga. Sebelum kami akhiri, mari sama-sama jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya ya. Serta juga jangan lupa untuk menyalakan loncengnya. Jadi seperti itu pembahasannya mengenai pencak silat Minang yang mendunia berkat sosok Haji Sofyan Nadar yang sudah sampai ranah Eropa. Jadi bagaimana, apakah sobat semua ada yang berminat untuk belajar ilmu bela diri ini? Ketik di kolom komentar. Oke, kami akhiri pembahasannya. Terima kasih dan jangan lupa untuk bahagia dan salam lestari untuk kita semua.